Perkenalkan, nama saya Putri Sandiani dengan NIM 859655107. Pada video ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD dengan kode metode tunas DDWK 4107. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, tumbuhan, dan konsumen, hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, dan pantai. Sedangkan contoh ekonomi buatan yaitu kolam ikan, sawah, atau ladang, kebun, dan akuarium. Ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan: 1. Lembar pengamatan, 2. Alat tulis, 3. Aplikasi barometer, 4. Lingkungan sekitar. Ekosistem darat alami hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 26 Celcius, jenis tanahnya gembut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman kopi. Yang kedua ada tanaman singkong. Yang ketiga ada tanaman cabai. Yang keempat ada tumbuhan paku-pakuan. Dan yang terakhir ada pohon pisang. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Untuk hewan, yang pertama ada kupu-kupu. Yang kedua ada laba-laba. Yang ketiga ada kodok. Dan yang terakhir ada semut. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan menjadi produsen dan hewan menjadi konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai mudah loh ditemui, seperti jamur, bakteri, dan juga cacing. Ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 26 Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya sangat cukup banyak. Adapun komponen biotik yang akan kita temukan pada ekosistem sawah yaitu yang pertama ada padi. Yang kedua ada rumput. Yang ketiga ada jarong. Yang keempat ada tanaman pacar. Dan yang terakhir ada jagung. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, yaitu seperti lebah. Yang kedua ada kolam ikan. Dan yang terakhir ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup.
Adapun dekomposer atau pengurai di sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan ekosistem darat alami dan buatan. Kesimpulan, kita menjadi tahu bahwa di alam liar di luar sana banyak sekali makhluk hidup yang berikatan satu sama lain. Dengan meneliti ekosistem darat, alami dan buatan, ilmu pengetahuan kita tentang hewan dan tumbuhan menjadi bertambah loh.